Suatu ketika saya terjebak dalam sebuah percakapan yang awalnya biasa saja. Rekan kerja saya dengan wajah serius bertanya tentang sebuah keputusan yang baru saja kami ambil di tempat kerja. Tanpa pikir panjang, saya menjelaskan segala detail di balik keputusan tersebut, termasuk masalah-masalah yang tidak perlu dia tahu. Selesai berbicara, saya merasa lega. Saya pikir semakin banyak informasi yang saya bagikan, semakin paham dia tentang situasi tersebut. Namun, keesokan harinya saya mendengar bahwa detail yang saya bagikan justru membuat masalah baru. Orang-orang mulai mempertanyakan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi perhatian mereka. Disinilah saya menyadari kesalahan saya. Saya telah memberitahu lebih dari yang diperlukan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar salah satu ajaran penting dari filsafat Stoik. Kontrol diri dalam berbicara dan berbagi informasi. Filsuf seperti Epictetus dan Seneca seringkali menekankan pentingnya menjaga kebijaksanaan dalam berbicara. Berbicara seperlunya, kata mereka. Prinsip ini sederhana, namun sangat kuat dalam membantu kita menjaga ketenangan dalam hidup sehari-hari. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, pelajaran penting dari pengendalian diri dalam berbicara. Dalam hidup, kita sering merasa perlu untuk menjelaskan segalanya, terutama ketika berada di bawah tekanan atau ketika kita merasa ditantang. Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam bagaimana dan apa yang kita komunikasikan. Tidak semua hal harus diungkapkan. Terkadang, memberikan terlalu banyak informasi justru bisa menjadi bumerang, membingungkan orang lain, membuka celah untuk spekulasi, atau bahkan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pengendalian diri dalam berbicara bukan berarti menyembunyikan kebenaran. Ini lebih tentang memahami bahwa tidak semua orang perlu tahu segalanya, dan tidak semua informasi relevan dengan situasi mereka. Dengan kata lain, kita perlu bijaksana dalam memilah informasi mana yang akan disampaikan. Sebagai contoh dalam konteks profesional, ketika kita memberikan penjelasan kepada tim atau kolega, penting untuk hanya fokus pada informasi yang benar-benar relevan dengan pekerjaan mereka. Memberikan terlalu banyak detail atau mengungkapkan masalah yang tidak relevan bisa membuat mereka kewalahan atau kehilangan fokus. Kedua, pengaruh positif dari kebijaksanaan dalam berbicara. Ketika saya mulai menerapkan prinsip ini, saya merasakan perubahan besar dalam dinamika komunikasi saya, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan hanya berbicara seperlunya dan fokus pada inti masalah, saya tidak hanya menjadi lebih efektif dalam menyampaikan informasi, tetapi juga lebih dihargai oleh orang lain. Mereka merasa bahwa saya berbicara dengan tujuan, dan bahwa saya tidak membuang-buang waktu mereka. Lebih dari itu, saya juga merasakan ketenangan batin yang lebih besar. Berhenti membagikan informasi yang tidak perlu membuat saya merasa lebih terkontrol dan tidak cemas akan konsekuensi dari kata-kata saya. Saya mulai menyadari bahwa kebijaksanaan dalam berbicara adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan pikiran dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk reaksi dan pemikiran orang lain. Namun ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, cara kita berbicara dan apa yang kita sampaikan. Dengan menerapkan prinsip berhenti memberitahu lebih dari yang mereka perlu tahu, kita bisa hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih terhormat. Ketiga, menghormati batasan dalam berbicara. Seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwa kemampuan untuk menghormati batasan dalam berbicara adalah salah satu keterampilan komunikasi yang paling penting. Dalam banyak situasi, kita merasa perlu untuk membagikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atau sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kita mengetahui semua detail. Namun, Stoik mengajarkan bahwa itu bukanlah cara yang bijaksana untuk berinteraksi dengan dunia. Menghormati batasan dalam berbicara bukan hanya soal menghindari informasi yang tidak relevan, tetapi juga tentang menjaga ruang untuk orang lain berpikir dan membuat keputusan mereka sendiri. Ketika kita memberikan terlalu banyak informasi, kita berisiko memanipulasi atau mempengaruhi pandangan mereka dengan cara yang tidak diinginkan.
pribadi maupun profesional. Ada kalanya orang hanya membutuhkan panduan atau arahan, bukan penjelasan rinci yang membebani mereka. Saya ingat suatu waktu saat seorang teman datang kepada saya untuk meminta nasihat. Alih-alih memberikan solusi yang terperinci atau membicarakan hal-hal pribadi yang tidak perlu dia ketahui, saya justru memilih untuk memberikan pandangan umum dan membiarkan dia menemukan jalan keluar sendiri. Awalnya terasa sulit, karena saya ingin sekali membantu lebih banyak. Tetapi saya ingat bahwa memberikan ruang bagi orang lain untuk berpikir dan mengambil keputusan adalah cara yang lebih efektif dan menghormati kebijaksanaan mereka. Ini adalah inti dari stoicisme, pengendalian diri dan penerimaan. Saya tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain merespon informasi yang saya berikan, tetapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya menyampaikannya. Dengan berbicara secara bijaksana dan menghindari keinginan untuk mengungkapkan lebih dari yang dibutuhkan, saya mulai memahami pentingnya untuk memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara mandiri. Keempat, menghindari overload informasi dan dampaknya. Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali kita merasa tertekan untuk selalu memberikan informasi secepat dan sebanyak mungkin. Namun, Stoik mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan informasi yang kita berikan, karena terlalu banyak informasi justru bisa membebani orang lain, bahkan mengarah pada kebingungannya. Berpikir kembali pada pengalaman saya sebelumnya, saya menyadari bahwa saat saya berbicara terlalu banyak atau mengungkapkan hal-hal yang tidak perlu, saya justru menciptakan kekacauan. Orang yang mendengar saya menjadi bingung dan akhirnya tidak bisa menangkap inti dari apa yang saya maksud. Dalam situasi seperti itu, saya tidak hanya gagal dalam berkomunikasi, tetapi saya juga memberi beban mental pada orang lain yang sebenarnya hanya ingin mendapatkan jawaban yang sederhana dan jelas. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus berbicara dengan ketenangan dan tidak terburu-buru mengungkapkan lebih dari yang diperlukan. Dalam banyak situasi, lebih sedikit lebih baik. Itu adalah prinsip yang mengarah pada komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih sehat. Dengan berbicara secara ringkas dan tepat, kita memberi kesempatan pada orang lain untuk memahami dan mencerna informasi dengan baik, tanpa merasa terbebani. Ini adalah pelajaran penting dalam hidup, terutama ketika berinteraksi dengan orang-orang yang kita hargai dan pedulikan. Jangan sampai kata-kata kita malah mengganggu kedamaian pikiran mereka. Kelima, ketenangan dan kekuatan dalam kebijaksanaan yang tersirat. Pernahkah Anda merasa bahwa meskipun Anda tahu banyak hal, terkadang lebih baik untuk tidak mengatakannya? Dalam filsafat Stoik, ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat dalam berbicara sedikit atau bahkan diam. Menyadari bahwa kita tidak selalu perlu mengungkapkan semuanya memberikan rasa ketenangan dan pengendalian diri yang sangat besar. Sebagai seseorang yang terus belajar untuk mengendalikan kata-kata saya mulai merasakan bahwa ada suatu kekuatan dalam kebijaksanaan yang tersirat.